Ada Iya. beberapa catatan sih sebenarnya yang mungkin perlu mendapatkan pencerahan dari apa yang tadi disampaikan. Tadi disampaikan tentang apa DRP, kemudian jam kerja itu bukan sebagai basis data untuk penggajian, tetapi untuk evaluasi kontrak. Nah ini mungkin perlu diklarifikasi, bukan diklarifikasi, mungkin perlu diinformasikan sebenarnya yang dimaksudkan seperti apa. Apakah kemudian apabila tidak terpenuhi 140 jam dalam bulan itu tidak berarti mempengaruhi terhadap penggajian, atau sebenarnya apa saja yang bisa berpengaruh terhadap penggajian, karena kita melihatnya beberapa teman-teman ini kan selalu mengejar 1 bulan 140 jam karena pemahamannya adalah kalau tidak terpenuhi maka punya dampak terhadap penggajiannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi menyangkut adanya kesulitan akses teman-teman ketika di lokasi dan seterusnya. Apakah tidak memungkinkan untuk kemudian ada semacam kalau secara sistem sepertinya tim IT mungkin bisa melakukan explore lebih lanjut. Jadi konsepnya seperti autosinkron. Jadi pada saat melakukan pendampingan walaupun tidak ada akses, mereka bisa udah langsung mengetik bahwa kemudian ketika nanti mendapatkan akses internet baru kemudian ada autosinkron, sehingga mereka tinggal sinkron aja apa yang sudah diketik ini bisa masuk. Ini mungkin satu saran masukan saja, karena secara teknis hal seperti itu di beberapa platform juga terjadi, artinya memungkinkan untuk dikerjakan. Kemudian yang ketiga tadi adalah ketika teman-teman mungkin menyampaikan di aplikasi MonFDD nggak bisa masuk, mungkin aplikasi yang lain nggak bisa masuk, sementara yang tadi Gus Ivan sampaikan, sebenarnya ketika dia sudah bisa melakukan update di daily report, itu username passwordnya berlaku untuk semua platform yang dikembangkan oleh Pusdatin. Ini pemahaman saya, penerimaan saya tadi. Apakah itu benar atau tidak? Kemudian yang kedua, ketika username password dilakukan perubahan dan seterusnya, itu secara teknis atau secara manual booknya itu seperti apa? Apakah bisa dilakukan perubahan atau kemudian tidak bisa dilakukan perubahan, karena memang bisa juga, saya nggak tahu sejauh mana pengamanan di sistemnya. Kadang ketika kita mungkin username password terkait dengan nick sama nomor handphone, itu ada juga beberapa aplikasi yang saya pernah dapat juga, itu dia merecord juga emailnya, jadi perangkatnya. Jadi kalau toh ada orang lain yang melakukan login dengan username password, karena mungkin kan gampang juga nih dapat nick sama nomor handphonenya, maka ketika tidak menggunakan perangkat yang terdaftar, dia akan langsung ngelog, artinya tidak bisa melakukan login karena perangkat yang Anda pakai ini adalah perangkat yang tidak terregistrasi atau tidak terkoneksi data. Kira-kira itu Gus, kalau memang memungkinkan waktunya dengan 3 pertanyaan, tapi teman-teman mohon maaf yang sudah resign memang waktunya terbatas, jadi nanti tanya jawabnya di hari Jumat lah. Moga silakan Gus. Oke, jadi yang pertama itu ya, memang kalau di Kepmen 40 itu, di situ disebutkan beberapa syarat untuk bisa dihonor itu. Honornya itu kan lamsam ya. Jadi memang pasti akan dibayar dengan syarat misalnya di situ dituliskan ke lapangannya berapa hari gitu.
Jadi ada berapa hari untuk PLD, berapa hari untuk PD, TA kabupaten, provinsi, dan ada yang pusat gitu. Nah itu berapa harinya itu yang muncul diambil dari daily report. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian apa namanya? Tapi kalau jumlah jam kerja itu sesuai dengan Kepmen itu gunanya untuk evaluasi kinerja. Ya. Gitu Gus Koco. Jadi karena evaluasi kinerja itu memang nanti dilihat di bulan Oktober apakah akan dikontrak tahun depan atau harus menunggu sampai bulan Desember kalau nilainya kurang. Jadi 140 itu nanti kalau kurang dari itu nanti tidak akan langsung terkontrak di bulan Oktober. Tapi akan dicek lagi di November Desember apakah ada kenaikan dan kinerjanya semakin bagus baru nanti kontraknya di bulan Desember. Sebetulnya seperti itu yang pertama Gus. Kemudian yang kedua itu di dalam daily reportnya itu ya, itu memang ada sinkron data secara otomatis ya. Tapi seandainya internetnya tidak memungkinkan sinkron data secara otomatis, misalnya kadang-kadang jaringannya masih terlalu lemah untuk sinkron data gitu, maka ada klik sinkron data untuk langsung masuk ke sana. Nah, itulah yang dilakukan oleh para tenaga pendamping profesional yang ada di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau. Kalau menurut BPS, jumlah desa yang tidak ada internet itu sudah menyusut menjadi sekitar 3.000 ya. Dari 3.000 desa itu yang didampingi juga tidak terus 3.000 pendamping nggak bisa dapat internet ya, tapi itu kan tidak semua desa dampingan tanpa internet seperti itu. Nah itu. Kemudian tadi yang bagaimana supaya mengubah supaya kadang-kadang ini yang terjadi melaporkan ke Sapa Desa begitu, ke Kementerian Desa tidak bisa masuk MonFDD ya. Karena memang di bagian kanan bawah itu yang tanda pensil itu ya, electric pencil itu memang untuk mengedit. Ini saya tidak klik ini Gus. Karena kalau diedit keluarnya di bagian awal NPWP dulu dari pendamping nanti ketahuan jadinya. Ya, tapi di situ bisa termasuk mengubah password ya. Mengapa tidak sekaligus mencatat email dari HP-nya ya. Karena ada kebutuhan dari tenaga pendamping profesional untuk menggunakan upload datanya itu dari PC gitu. Itu memudahkan bagi mereka. Jadi karena itu kemudian kalau kita langsung catat email jadi contoh yang bagaimana aplikasi Android Kemendes mencatat email itu Ruang Desa misalnya. Tapi di bagian akhir ketika desa-desa mengatakan kami jadi sulit masuk itu email kemudian ada fasilitas itu tapi dinonaktifkan. Jadi melihat kondisi lapangan yang terjadi dan sesuai kebutuhan dari user. Saya kira begitu, Gus Koco. Oke. Dan kepala desa.